apa sih tahap-tahapnya dan requirement-nya kalau mau ikutan? Oke. Pengalaman kita starting dari jalanan. Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal sekolah drifting. Dan di tanah air baru ada satu sekolah drifting dan kita langsung sama guru dan kepala sekolahnya nih ya. Benar ya? Iya benar. Bisa. Oke. Nah, untuk bisa tahu bagaimana cara ikut, gimana caranya, untuk itu tonton terus videonya. Oke, sekarang kita udah sama Mas Dani Ferdito dan juga Mas Akbar Rais. Yes. Halo. Halo. Ceritain semua. dulu nggak nih Mas? Gimana ceritanya sampai pengen berdiriin sekolah drifting ini nih? Jadi, kayak mungkin gue dulu kali mulai ya. Iya. Jadi gue tuh udah turun drifting dari tahun 2009. Oke. Itu pertama kali bareng Akbar juga gue kenal dari situ, dan kemudian lama-lama tuh kita selalu latihan sendiri dan gak ada saran apapun. Oke. Dan kemudian sampai akhir tahun 2019 kemarin di YouTube Akbar tuh sempat bikin seperti apa Q&A, ada orang nanya di situ, dia nanya, "Bang, ada nggak sih sekolah drifting di sini?" gitu. Terus oke. ya di situ Awalnya di situ. Terus di situ jawaban Akbar tuh dia bilang, "Nah, udah kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti ada." Oke. Kebetulan di tahun 2020 gue, Akbar dan Mas Gilang akhirnya kita mencetuskan boleh juga nih kita bikin sekolah drifting di tahun ini gitu. Nah, akhirnya jadilah situ. Iya, awalnya dari situ. Dari situ sebenarnya sesimpel itu ya Iya. dari awalnya. Tapi memang dibuat sekolah drifting ini juga membuat sebuah sarana baru ya Iya. sebenarnya Iya, Mas. Ya? Sebenarnya basicnya juga kita ngelihat orang yang suka drifting ini makin banyak gitu ya. Oke. Dan kita suka ngelihat ada banyak yang suka ngedrift di jalan sampai akhirnya membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Tapi di balik itu semua sebenarnya mereka kan pengen belajar. Oke. Pengalaman kita starting dari jalanan, ya kan. betul. Cuman mungkin arahnya kita agak lebih benar. Ya, yang sekarang nih udah terlalu melebar nih kemana-mana. Oke. Karena tidak adanya knowledge kan. Oke. Nah akhirnya kenapa nggak kita bikinin aja deh. Jadi orang-orang tuh tahu mau startnya dari mana sih gitu loh. Oke. Jadi memang ya to be honest, memang mungkin di tahun 2009 itu memang kondisi jalan memang di jalan raya lebih sepi dibandingkan sekarang Yes, ya. yang pertama Masih itu. lebih memungkinkan Dan kedua pada saat itu. sarananya juga nggak banyak tahun itu. Betul. Jadi- Dan memang mungkin dibuatnya ini juga karena ya lebih ke arah safety ya. Iya. Jangan orang-orang jangan arahnya kemana-mana gitu Benar, ya. benar. Makanya difasilitasi lah Yes, ini gitu ya. betul banget. Oke, dari sekolah drifting ini sebenarnya apa sih tahap-tahapnya dan requirement-nya kalau mau ikutan? Ya, jadi sebetulnya kita nggak ada persyaratan yang terlalu strict banget ya. Jadi yang pasti harus bisa bawa mobil manual, harus bisa nyetir Oke, manual. oke. Dan tapi untuk yang belum punya SIM itu wajib didampingin orang tua, atau seenggaknya ada surat izin atau surat persetujuan dari orang tua untuk ikut sekolah drifting kita. Oh, yang belum punya SIM pun boleh? Boleh, Berarti sampai boleh. usia berapa tuh biasanya? Sebetulnya kita nggak ngebatasin ya, cuman so far sih murid kita yang paling muda itu 13 tahun. ada. 13 tahun? 13 tahun. Yang penting Dan bisa dia bawa sudah- manual aja. Dan dia sudah luas bawa mobil. Iya, Gitu kan ya? ada orang tua yang udah diajarin anaknya nyetir sejak umur segitu kan. Iya, betul. Nah, dan memang ada aja gitu. Banyak juga sih. Oke. Nah, berarti kan sekolah ini berdiri dari pengalaman. Setelah itu, setelah requirement memang nggak ada, tapi tahapannya apa aja dari mulai start pertama kali? Oke, jadi di sekolah kita tuh pertama kita ada 2 program. Yang pertama itu simulator racing school, itu hanya menggunakan alat simulator aja, nggak pakai mobil beneran. Mungkin itu targetnya lebih ke anak-anak sekolah ya. Anak-anak Yang sekolah. sekolah yang mungkin belum bisa belajar nyetir mobil beneran. Oke. Dan kemudian yang kedua ini drift school kita, yang pure drift school. Nah, tapi drift school ini kita juga tetap akan menggunakan simulator dulu. Oh, startingnya Starting tetap simulator, iya. dulu. Dan- Tapi sebelum dari simulator itu juga ada maksudnya kayak edukasi sebelumnya. Yes, betul, ada. Jadi kita ini programnya one day drift school. Oh, one jadi day drift jadi pagi hari begitu datang ke sekolah kita, nanti kita akan belajar teorinya dulu. Nah, di teori itu kita ajarin drifting itu asal usul dari mana sih. Kemudian apa beda mobil drifting dan mobil biasa, cara bangun mobil drifting itu seperti apa. Dan kemudian yang terakhir teknik drifting itu seperti apa, itu kita ajarkan dulu di kelas. Oh, oke. Gitu. Jadi benar-benar dari basicnya ya, mulai dari mobil, requirement mobil seperti apa sebaiknya Yes, itu betul. semua diajarkan Betul. ya, kayak gitu ya. Dan itu ada kelas-kelasnya juga, Vi. Jadi ada kelas, biasanya kalau yang kelas tadi itu kita sebutnya kelas basic. Yes. Itu benar-benar basic. Benar-benar ya. basic. Dan di basic itu kita ngajarin apa itu oversteer dan understeer. Lebih Oke, tepatnya. Jadi kelas basic itu kita ada 2 course. Yang pertama itu adalah bikin donat. Oke. Dan yang kedua itu bikin angka 8.
Dan majority sih biasanya 60% dari murid kita di hari pertama itu udah bisa lulus. Oh ya? Yes, betul. Menarik. Bisa dong diajarin bisa. kita ya? Nanti kita coba. Habis ini langsung diajarin sama Coach Dani dari V. Oke. Minimal bisa bikin donat. Yes, betul. Oke. Kalau tadi aku baru bilang 60% bisa donat dan angka 8. Kalau setengah 98% tuh bisa bikin donat semuanya. Oh, Gitu. menarik Karena banget. kenapa kita ajarin basic itu donat dan angka 8? Jadi itu benar-benar basic dari drifting itu donat dan angka 8. Jadi semua profesional drifter start dari situ. Oke, memang bener-bener itu adalah cara pertama kalau udah luas di situnya sih enak selebihnya gitu Yep, ya. Yes, betul. Oke. Itu memang agak PR karena kita harus bikin standar sekolah kita sendiri, ya kan, terus kurikulum sekolah kita sendiri, kita menentukan itu. Dan itulah kita memang gue sama Dani itu sharing gimana ya bagusnya ya untuk program pengajaran ini gitu. Jadi nggak sembarangan orang ngedrift aja, gini loh caranya, nggak. Kita ada step by stepnya. Oke. Jadi ini sama itu juga apa yang udah kita pelajarin bertahun-tahun nih kita kasih ke kalian semua dalam waktu 1 hari. Oh, Gitu. itu sebenarnya pelajaran yang sangat singkat ya. Kalau sebenarnya nonton di YouTube gitu, orang-orang juga belajar kayaknya kalau cuman asal dilepas begitu aja nggak bisa langsung di hari itu juga. Ini tapi karena dari awal ada pengetahuan juga yang bener. turun ke lapangan juga ada kayak Betul. gitunya. Ada. Tapi di mobil juga kita dampingin, Vi. Jadi pertama tuh di mobil kita tunjukin dulu caranya seperti apa. Nah, baru mereka cobain. Saat mereka cobain kita tunjukin juga. Kita temenin juga dan kita lihat kesalahannya di mana, kesalahan di mana. Baru sambil itu kita kasih tahu juga. Gitu. Oke, menarik banget. Nah, dari sebenarnya tujuan selain dari pembuatan sekolah ini supaya orang-orang lebih terarah, apakah ada yang memang kayak misalkan nanti ada yang menonjol misalkan dari siswa yang udah diajarin itu, apakah akan diarahin juga untuk ikut kejuaraan gitu? Ya, jadi kita ini memang punya program. Sebenarnya programnya apa? Beasiswa. Dalam artian orang yang udah bisa lulus di kelas 4 gitu ya, yang kita rasa dia punya komitmen dan punya skill yang bagus, itu akan kita rekrut di tim kita. Oh gitu. Kita rekrut di tim kita untuk nanti ikutan kejuaraan gitu. Yang disponsorin sama sekolah kita gitu. Oh, ini menarik banget nih. Jadi kalau emang teman-teman semuanya pengen sekolah dan sampai ada bahkan bisa direkrut sama sekolah ini juga untuk jadi tim balapnya, boleh banget nih, coba aja daftar ke sini. Jadi nanti akan jadi satu tim sama Akbar Rais sama Dani Ferdito gitu. Bukan main. Oke. Nah, sekarang kita bicarain lagi soal apakah orang-orang yang ingin mendaftar ini juga harus punya mobil? Enggak, pertama kita udah sediain semuanya. Dari semua fasilitas udah kita sediain, dari mobil, ban, bensin, kru, mekanik, bahkan sampai sarung tangan pun kita kasih juga. Jadi kalian kalau mau belajar di tempat kita benar-benar cuman bawa badan aja, yang pasti kondisi badan harus fit ya. Udah sisanya udah kita sediain semua. Oh, bener-bener bawa badan, udah nggak perlu ngapa-ngapain, duduk, gas. Langsung gas, jalan ngegas. Kasarnya sampai mobil pun nggak perlu bawa, udah gitu ya. Dan kita merupakan salah satu sekolah drifting yang cost-nya paling murah di seluruh dunia. Oh iya? Ya, kita udah research. Kenapa kita bikinnya ini murah? Karena kita pengen orang banyak belajar. Gitu. Jadi kita memang tidak mengejar keuntungan di sekolah ini ya, karena kita bisa bilang sekolah ini tuh memang kita tuh project egonya kita untuk edukasi. Ya kan, tapi tidak menutup kemungkinan ya kita harus nutupin running cost, ya kan, mobil yang digunakan, apa segala macam. Jadi kita memang menghitung itu benar-benar semurah mungkin, jadi banyak orang yang bisa ikutan. Gitu. Karena kita mendirikan ini juga memang dari passion kita ya. Benar. Kita udah 10 tahun lebih di industri ini dan emang kita cinta drifting dan kita mau drifting tuh semakin berkembang lah di Indonesia. Semacam project ego lah. Project ego, tapi cukup membuat bahagia kan kalau misalkan ngelihat dari mahasiswa ternyata yang tiba-tiba ada di kejuaraan sesuatu, ternyata bisa Iya, benar. Itu juga nggak belajar dari lo gitu. Iya. Itu menarik juga. Pernah kejadian kayak gitu? Kita punya contoh case ya. Ada murid kita yang memang kita ajarin nggak pernah ikut balapan beneran. Sekalinya turun balapan dia bisa jadi juara 1 di kelas rookie. Jadi dia benar-benar sama sekali nggak pernah nyentuh mobil balap, cuman hanya main simulator aja. Simulator. Jadi rajin main simulator dan kemudian kita kasih mobil balap langsung juara 1. Menarik juga tuh, menarik. Dan unik ya, Vi, pas kita tanya, kok bisa sih juara 1 gitu? Jawabannya dia, sama aja kayak main simulator. Oh, berarti sekarang kalau bicara soal simulatornya sendiri, simulatornya ini memang kondisinya hampir 1:1 sama mobil, dari feel segala macam. Cuman kurang satu, nggak ada G-force-nya aja. Sisanya semua sama. Teknik semua juga sama. Jadi kasarnya dari
antara setir si simulator sama mobil itu feel-nya sama. Sama. Gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Menarik. Paling ini aja sih. Bisa disetting bensin nggak bisa atau mesin nggak bisa jebol. Oke, tenaga aja paling. Iya. Oke, Gitu. dari one day itu boleh tahu nggak? Tadi kan ngomongin sampai ada kelas 4. Sebenarnya Yes, ada betul. berapa kelas sih? Kita ada 4 level, 4 kelas. Jadi kelas pertama yang basic tadi itu belajar donat dan angka 8. Oke. Kemudian dari sini kita juga lihat dulu kalau emang mereka bisa berhasil Dapat certified di kelas 1, dia bisa. kita kasih dia sertifikat dan dia lulus dari kelas 1, baru dia boleh ikut kelas 2. Kelas 2 itu apa? Dari kelas 2 itu kita belajar mini track lah. Mini track. Iya, itu Oke. hampir bisa dibilang seperti full track drifting seperti Oke. pada kompetisi, cuman ini lebih mini jadi nggak terlalu sulit. Oke, Gitu. jadi nggak full high speednya juga Nggak full high ya? speed, Oke. safety-nya masih tetap bisa dibilang aman. Setelah dari kelas 2 itu apa lagi? Dari kelas 2, kelas 3-nya itu kita belajar clipping point. Jadi kan Clipping kalau point, drifting itu oke. ada penilaian clipping point, ada seperti racing line deh, Oke, yang jadi harus ngikutin dikejar. sampai di Ya. Yes, segala betul. macam itu ya, Betul. clipping point ya. Nah, keempatnya itu udah tandem. Oh, itu tandem. Tandem. Itu the last kelasnya itu. Jelas, ya. Jadi kalau di drifting itu bukan kita siapa cepat dia menang, tapi Oke. itu dilihat dari skor, ada penilaian dari juri. Oh, Jadi oke. kalau battle itu 2 mobil, misalnya saya lawan Akbar, pertama Akbar depan, saya di belakang. Nah, nanti gue di belakang harus drifting ngedeketin Akbar sedekat mungkin. Gitu. Nah, itu namanya oke. tandem battle. Tandem battle seperti Nah, itu. Nah, itu di kelas kita 4 pelajarin. itu langsung sama professional drifter Yes. belajarnya. Jadi one on one. Oh ya. Iya. Sebenarnya itu juga kesempatan yang cukup langka ya. Iya, sampai benar, kelas 4 itu benar. dan bisa ketemu sama professional drifter Benar, gitu ya. benar. Oke. Sekarang kita ngomongin soal biayanya nih. Boleh tahu nggak berapa sih biayanya? Kalau dari basic itu start dari 3,8. 3,8 one day untuk One day, kelas 1. One Iya. day kelas 1. Itu kelas 1 ya? Iya. Kelas 1. Dan sampai kelas 2, kelas 3, Ada penambahan Ada di setiap penambahan kelasnya sih. Oke, Ha. boleh tahu berapanya? Kalau untuk kelas 2 dan kelas 3 itu biayanya sama 6 juta 6 juta. Jadi tapi- per kelas ya 6 juta itu per ya? kelas ya, itu Oke. sekali ketemu. Sekali ketemu. Tapi kalau untuk kelas 4-nya itu karena kita battle bersama pro-nya didampingin untuk tandem, itu harganya 8 juta. 8 juta, 8 juta ya? rupiah. Dan itu semuanya one day only. One day only. Oh, jadi 4 kelas kalau sampai tembus 4-4-nya ya sehari lo udah hampir mendekati jadi Iya. pro Yes, drifter. betul. Dan kalau kelas 4 sih kita bicara udah bisa, kalau di sekolah kita udah menganggap dia pro kalau dia udah lulus di kelas 4. Yes. Oh, menarik banget. Karena emang moto kita be a professional with us. Yes. Oke. Menarik. Oke. Tapi ada juga yang simulatornya. Iya. Simulatornya itu kita kayak ekskul. Yes. Oke. Jadi kayak ekskul itu kita bayarnya per semester. Oh, itu gimana tuh kalau yang itu? Jadi sekolahnya itu kita seminggu sekali ya di simulator. Selama seminggu itu sekali pertemuan itu 1 jam. 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam pertemuan. Sekali pertemuan 2 jam itu biayanya cuman Per bulannya itu 500.000. Iya. Per bulan 500.000. kalau ngambil package ya. Oh, Kalau ngambil package, package itu jadi 1 semester itu sekitar 3 juta. 3 juta, betul. Oh, itu berapa kali pertemuan tuh sekitar kurang lebih? Sebulannya 4 kali pertemuan, Iya. seminggu sekali lah. Oke, Gitu. Itu oke, dikali oke. 3 bulan berarti. Oke, menarik. Dan biasanya dari apakah yang turun kalau misalkan yang langsung ke lapangan ya, bukan basic itu, boleh langsung atau harus memang dari simulator dulu? Harus dari simulator dulu. Iya, sebetulnya kalau untuk ikut kelas kita itu kita Wajibkan. wajibkan untuk ikut dari simulator dulu. Oh, simulator dulu. Karena kita ngajarin teknik dulu di sana. Dan kita bisa Oke. ngelihat stylenya mereka. Jadi kita bisa ngajarin dulu, ini nggak boleh nih, nggak boleh trigas, nggak boleh apa. Karena once nanti di dalam mobil mereka melakukan itu takes time banget buat ngajarin mereka untuk itu. Oh, malah lebih lama. Malah ya? lebih lama Iya. jadinya. Oh, oke. Jadi memang dari simulator kelas baru bisa benar-benar ke drift kelasnya Yes, ya. Iya, benar. betul. Oke, menarik. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyobain bisa langsung. Nama sekolahnya apa, boleh disebutin? J99 XAR Drifting School. Oke, ada di Instagram juga ya? Ada di Instagram, Dan bisa kalau follow. mau melakukan registrasi gimana caranya? Itu bisa langsung DM ke Instagram kita atau Oke. cek di Instagram kita juga ada nomor telepon WhatsApp admin kita, ntar bisa langsung dihubungin situ. Oke. Karena jadwalnya semua ada di Instagram Yes, kita. betul. Oh, jadwalnya pun ada di situ Kita ya? sebulan itu minimal ada 4 kelas lah. Iya. Oke. Siap. Ya udah, pengen tahu nih sekarang rasanya kalau nyobain Ngedrift lompat belajar nih, ya. belajar. Boleh dong? Boleh dong. Ya udah. Kita buktiin tadi bener nggak apa yang kita bilang, kalau minimal dalam waktu yang singkat ini bisa bikin donat deh. Oke, kita coba. Deg-degan juga sih sebenarnya, karena ini perdana jujur aja. Yaudah yuk. kita Ayo, cobain. silakan. Nah, sekarang kita udah nyampe di dalam mobil nih.
Apa aja nih hal pertama paling basicnya dulu? Nah, ya, jadi begitu kita masuk mobil, safety itu paling wajib. Oke. Jadi pertama kita harus pakai seatbelt dulu. Seatbelt dulu. Kemudian kita harus setting posisi duduk senyaman mungkin. Posisi duduk senyaman mungkin. Dekat dan jangan terlalu jauh juga. Yang penting kita Oke. bisa in control, benar-benar in control sama mobil. Oke, jarak tangan lingkar itu tuh harus nggak boleh tegang juga ya, lurus ya. Oke. Bisa dibilang kurang lebih sekitar 90 derajat. Oke. Jadi kita benar-benar bisa full control saat lagi belok-beloknya. Oke. Dan kaki harus make sure juga nyampe semua dan jangan terlalu dekat juga. Oke, siap. Oke. Sekarang kita nyalain Yuk, mobil. kita mulai. Oke, kita mau mulai nih ya. Oke, nah sekarang yang mau gue ajarin ke lo adalah basic dari drifting, yaitu donat. Kenapa sih kita harus belajar donat dulu? Nah, karena mobil lagi drifting itu kan mobilnya jalannya sideways ya jalannya. Oke. Nah, kalau lo belajar donat, itu lo belajar untuk maintain saat lagi driftingnya itu. Oke, mempertahankan kondisi situasi mobil lagi sideways-nya gitu ya. Betul. Karena untuk membuat mobil sideways, mobil melintir itu sebetulnya mudah. Cuman yang susah itu gimana cara kita maintain driftingnya. Oke. Siap. Nah, jadi nih untuk belajar donat, pertama kita stop di tengah-tengah lapangan nih. Nah, sekarang ini kita anggap di sebelah kanan kita nih ada cone ya. Anggap aja ada cone. Jadi kita muterin cone itu sambil drifting. Oke. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita belokkan dulu setir ke arah kanan. Karena kita mau begitu mobil start jalan, mobil itu udah menghadap ke kanan. Oh, pantatnya udah duluan ya. Yang paling di depan itu belok ke kanan. Dan kemudian kita harus gasnya RPM-nya yang tinggi. Karena kalau RPM tinggi, begitu kita lepas kopling, RPM-nya tinggi, ban belakang akan spinning kan. Betul. Nah, saat ban spinning itulah yang membuat mobil drifting, yang membuat mobil itu sideways. Oke. Nah, jadi pertama setir udah belok ke kanan dulu. Satu putaran lah. Satu putaran cukup. Nanti maintain RPM mungkin di atas sekitar di atas 4.000 sampai 6.000. Harus maintain RPM segitu terus, jangan sampai ngedrop. Nggak boleh sampai ngedrop karena power loss juga ya kalau hilang nanti ya. mobil nggak drifting lagi, jadi jalan lurus biasa. Balik dia ke posisinya lempeng. Nah, kemudian lepas kopling harus yang cepat. Oke, benar-benar tendang. Diangkat ya. Karena kalau kita bawa manual, kita jalan biasa kan lepas kopling pelan-pelan supaya mobil jalannya smooth kan. Betul. Kalau kita lepas kecepatan, mobil kan kayak lompat gitu. Nah, kita butuh momen kagetnya itu ya, spinning supaya dia spinning ya. Nah, begitu kita udah start, udah lepas kopling, gas tinggi, begitu mobil udah start drifting, nah yang harus dilakukan adalah kita counter steer. Dibalikin. Sebenarnya dia bisa balik sendiri juga sih. Sama aja kayak kita lagi muter balik, kalau muter balik di parkiran tuh. Kita setir akan dilepas ya dia. Dia akan cari posisinya sendiri. Donat juga sama kayak gitu. Jadi intinya pas lagi drifting kita harus maintain RPM di atas, counter steer, udah kita maintain aja, jangan sampai ngedrop, jangan sampai ketinggian juga. Kalau RPM ketinggian dia melintir. Oke, daripada gue jelasin panjang lebar lagi nanti ribet, kita langsung coba aja ya. Boleh. Nanti perhatiin cara gue mainin steering dan dengerin cara gue ngegas di suara itu kayak gimana. Oke. Siap? Gue sambil record. Siap. Itulah dia donat tadi. Tadi perhatiin kan apa yang gue lakuin tadi. Nah, kalau drifting itu throttle control itu kontrol gas itu paling penting. Jadi kita harus make sure gas tuh selalu di tinggi terus. Supaya nggak drop. Kalau drop dia momennya hilang langsung kasarnya ya. Tapi jangan juga ketinggian. Kalau ketinggian saat kita lagi udah enak-enaknya drifting, dia langsung melintir overspin. Overspin juga. Jadi kalau di teori lagi donat itu more throttle it means more angle. Jadi angle mobil semakin besar. Less throttle berkurang, angle mobil semakin kecil. Nah, kita cari balance itu di mana tengahnya. Kalau kebesaran ya jadi overspin jadinya cuma melintir ya. Kalau kurang ya dia akan balik ke posisi lempeng kasarnya ya. Cari grip. Cari tengah-tengah itu di mana pasti. Nah, kemudian yang itu kan kalau drifting kita sebutnya tingkat kemiringan mobil itu angle. Kita cari angle mobil tuh sepas mungkin. Jangan kebesaran, jangan juga kecilan. Nah, kemudian itu kan cara kita maintain drifting ya, maintain angle. Nah, kemudian dari steering itu juga bisa kita belajar kontrol angle mobil itu seperti apa tuh dari steering. Nah, tadi kalau lo lihat, tadi kan kita drifting ke kanan ya. Berarti gue counternya ke kiri kan. Betul. Nah, kalau gue mau tambahin angle mobil, gue bisa setirnya gue belokin ke kanan. Itu akan lebih miring lagi. Nah, kemudian kalau kalau lo rasa mobil mau melintir, setirnya bisa kita buka lagi, kita belokin ke kiri.
Jadi turn in atau turn out, cari aja balance situ. Jadi nanti pas lagi drifting akan kerasa di badannya kasarnya, terlalu over atau terlalu kurang misalkan gitu ya. Betul. Makanya nanti kalau bisa belajar maksimalnya di throttle control, jadi steering kita hanya sedikit-sedikit aja beloknya. Karena nih banyak yang kesalahan pemula, mereka mau koreksi angle dari steering, mereka blocking steering terlalu banyak over lebay. Akhirnya malah mobil malah jadi oversteer. Nanti kalau bisa kontrolnya sedikit-sedikit aja kita dibilang. Oke. Gue cobain sekali lagi ya, bisa coba ya. Oke, steering satu putaran, siap. Main steering juga sedikit-sedikit aja. Iya. Yang penting gasnya jangan sampai ngedrop. Nih kalau gasnya ngedrop ya. Susah kan di drifting kan. Hanya satu make sure gas yang sampai ngedrop. Oke, siap coba. Agak pusing habis ngeliatin dari kamera handphone. Tapi jujur nih, kalau gue duduk di samping itu juga emang pusing sih. Tapi kalau kita nyetir sendiri nggak pusing kok. Oke. Jadi kita cobain dulu. Oke. Start kita boleh lihat RPM dulu, mungkin patokan start 4000. Nah kalau udah start, mata kita tuh ngeliat kemana mobilnya mau jalan. Misalnya kita mau driftingin ke kanan nih, kan tadi gue bilang anggap di kanan kita ada kon nih. Nah, jadi mata kita tuh selalu ngeliat ke kon, jadi kita bisa tahu jarak kita ke kon tuh terlalu dekat atau terlalu jauh. Oke. Satu putaran dulu. Nanti kita pertama lihat RPM nggak apa nih. Pantengin di atas 4000. Nah begitu start kita dengerin dari suara mesin aja. Udah segitu boleh. Over ya berarti ya. Gue kurang nahan setir kalau itu atau gimana? Bukan, gasnya terlalu tahan sih. Jadi harus dimainin ya. Harus dimainin. Jadi emang kita pertama butuh gas yang tinggi supaya mobil mau start drifting. Tapi begitu udah mobil kita rasa drifting, gasnya kita kurangin. Maintain aja. Dikurangin sedikit, tapi siap-siap balik gas lagi. Kanan. Nice. Di sini aja. Langsung ke lepas. Nice. Terus kiriin lagi. Oke. Buat kita coba sekali lagi dulu. Tadi kontrolnya udah bagus loh sih. Cuman antara ngejaga ngeliatin gas, terus posisi. Nah tadi ya kalau gue perhatiin, mata lo masih bingung, lo ngeliatnya masih kemana-mana. Iya betul. Fokus ke kanan lo aja. Oke. Kita coba lagi ya. Kalau power throttle tuh by feeling aja, lo nggak perlu lihat ke kaki. Pakai dua tangan ya. Iya. Udah ke kanan, nanti kalau udah start. Nice. Ya salah ya. Nah itu salah counternya juga. Oke. Kita coba lagi ke kanan. Stop di sini aja. Oke, stop dulu ke kanan. Nah nanti make sure nih kan udah ke kanan nih, itu lepas koplingnya cepat nih. Begitu lepas kopling back, mobil kan saat drifting nih. Iya. Pas udah drifting gasnya lo kurangin sedikit aja, jangan diangkat. Itu berbarengan ngelepas setirnya juga ya? Setirnya jangan dilepas dulu. Nah, setirnya biar dulu mobilnya belok, kurangin gas, baru sambil dilepas setirnya. Itu by feeling sih. Nice counter, nice. Kurangin gasnya. Lanjutin ke kanan lagi. Susah juga ya. Lumayan karena ya lebih ke arah belajar refleksnya juga ya. Betul, belajar refleksnya. Sama ini kan selalu tadi nggak belajar teori dan nggak belajar simulator kan. Iya itu yang terjadi kalau langsung di skip kelas itu ya berarti ya betul. Memang ya. Iya. Oke, got it. Once more ya. Boleh lanjut lagi. Nice. Nice. Terusin naik kanan lagi. Gimana ya caranya?
itu lo padahal udah bagus ya kontrolnya ya. Cuman saat kenapa lo meter itu gasnya terlalu tinggi. Oh, jadinya overspin doang. Lo harus bisa baca nih sebelum lo bisa kira-kira ya. Sebelum mobil itu melintir, lo udah tahu harus kurangin gas di sini supaya mobil nggak melintir. Oke. Coba sekali lagi. Masih penasaran kan? Masih lumayan penasaran ternyata ya. Kanan lagi. Nggak bisa juga. Sulit ternyata, saudara-saudara. Memang sebaiknya nggak di skip kelasnya ya. Jangan bolos sekolah. Oke, got it. Menarik. Oh, setirnya kebanyakan. Nice. Nice terus maintain. Nice. Nice, keren. Counter. Yang ini tuh. Nice. Overspin itu ya. Overspin. Oke. Tadi donatnya perfect loh itu. Oke. Siap. Udah bikin pusing. Thank you. Mau dibikin pusing. Oke. Thanks a lot. Berarti teman-teman kalau yang mau ikut sekolahnya jangan skip kelas simulatornya dulu. Terlalu sok tahu ternyata juga cukup sulit dan bikin pusing. Gurunya juga pusing. Oke. Stay in school. Oke. Terima kasih nih Mas Dani dan juga Mas Akbar tadi udah duluan. Udah diajarin langsung, bisa turun nyobain langsung, tapi ternyata agak sulit. Harus nyobain dari simulatornya dulu. Jangan lupa tonton juga video ini ya Mas. Terima kasih telah menonton video ini. Kunjungin juga bagi teman-teman yang pengen sekolah ke J99 XR Drifting School. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan juga apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Autos. Dadah!